Penduduk di negara-negara yang ada di Asia Timur dan Asia Tenggara menjadikan beras sebagai makanan pokok mereka loh. Salah satunya ialah negara Indonesia. Sebagai negara beriklim tropis yaitu berhawa panas dan banyak mengandung uap air dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun, menempatkan Indonesia di posisi ketiga setelah Cina dan India sebagai negara penghasil beras terbesar di dunia menurut Food and Agriculture Organization pada tahun 2015 menyatakan bahwa Cina memproduksi sebesar 214.078.796 ton. Di urutan kedua ada India yang berhasil memproduksi 172.580.000 ton, dan di urutan ketiga terdapat negara Indonesia mampu menghasilkan 83.037.000 ton beras. Namun, kekuatan pangan di Indonesia masih lemah. Terlihat dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa impor beras di Indonesia mengalami kenaikan drastis. Pada tahun 2017, Indonesia melakukan impor beras sebesar 305,75 ton, kemudian melonjak tinggi sebesar 2,2 juta ton pada tahun 2018. Kurangnya kestabilan pangan nasional disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya penurunan jumlah petani dan pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika pada 10 tahun terakhir, jumlah petani semakin menurun dari 43,3 juta jiwa pada tahun 2009 menjadi 33,48 juta jiwa pada tahun 2018 lalu. Hal ini tidak berimbang dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dari 235 juta jiwa pada tahun 2009 hingga 265 juta jiwa pada tahun 2018. Dengan hanya 33 juta petani di Indonesia, pekerjaan petani semakin menjadi berat karena harus memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah. Namun, GPS konvensional dirasa kurang tepat karena error yang dihasilkan cukup besar. Beberapa solusi untuk masalah ini telah dilakukan, seperti penggunaan GPS dan RTK yang mampu membaca posisi dengan akurasi kurang dari 50 cm. Teknologi satelit semacam ini masih sulit didapatkan. Selain itu, harga alat tersebut sangat mahal, berkisar ratusan juta rupiah, sehingga penggunaan GPS dan semacamnya masih dirasa kurang ekonomis. Dari masalah tersebut, tim PKMKC kami memiliki solusinya, yaitu membuat rancangan traktor pembajak sawah otomatis dengan sistem penentuan posisi lokal berbasis telemetri yang memiliki kepresisian tinggi dengan toleransi yang rendah di bawah 20 cm. Sebelumnya, telah ada sistem pembajak sawah dengan menggunakan remote control, namun kami memiliki sistem yang lebih efisien dibandingkan sistem sebelumnya, dengan sistem alat kerja otomatis yang dikontrol melalui device pengguna. Pada alat traktor pembajak sawah otomatis dengan sistem penentu posisi berbasis telemetri, digunakan 3 hal utama untuk membangun sistem alat kerja ini, yaitu traktor pembajak sawah, telemetri, dan user. Tujuan awal dibangunnya sistem alat kerja ini adalah untuk mendukung sistem pertanian di Indonesia. Diharapkan mampu menciptakan suatu integrasi sistem yang lebih baik dari sistem pembajakan sawah sebelumnya dan meningkatkan kualitas produksi dan penghasilan dari petani di Indonesia. Sistem alat kerja ini didasari oleh penentuan posisi objek, yaitu traktor pembajak sawah terhadap lokasi yang akan dieksekusi. Dalam kaitan hal ini, lokasi yang dieksekusi adalah persawahan. Penentuan posisi ini menggunakan sistem komunikasi pada sensor penentu lokasi atau jarak, atau juga disebut DWM-1000. Yang terpasang pada traktor pembajak yang terhubung dengan sensor penentu lokasi atau jarak, yang dipasang pada suatu tiang di daerah sawah yang akan dieksekusi.
sehingga seluruh sensor yang ada akan berkomunikasi satu sama lain dalam penentuan lokasi traktor pada sawah. Sistem komunikasi yang digunakan pada traktor pembajak adalah sistem yang berbasis komunikasi radio menggunakan telemetri XBee2C dengan frekuensi 433 MHz sebagai penghubung komunikasi antara objek dengan user device atau komputer. Untuk mengukur jarak antara sensor dan objek, digunakan metode time of flight, di mana perhitungan jarak didapatkan dari perbedaan waktu pengiriman sinyal dan saat sinyal yang dikirimkan diterima kembali oleh sensor. Pada monitor PC pengguna akan ditampilkan data-data jarak antara titik objek atau traktor dengan titik referensi atau tiang. Untuk menentukan posisi X dan Y, objek yang akan menghasilkan titik set point dengan metode time of flight yang dilakukan perhitungan jaraknya dengan algoritma trilaterasi. Algoritma trilaterasi pada kasus ini adalah proses mencari koordinat sebuah titik berdasarkan jarak titik objek atau traktor ke 3 buah titik koordinat referensi atau tiang yang sudah diketahui sebelumnya. Setelah itu, user akan menentukan waypoint atau jalur lintasan untuk objek traktor melakukan pergerakan atau bekerja. Dari kegiatan dan program yang telah dilakukan, diharapkan dapat guna membantu pekerjaan petani, meningkatkan efektivitas dan efisiensi traktor bajak, dan juga mempercepat proses pengolahan lahan pertanian, sehingga produktivitas pertanian, khususnya padi, akan meningkat.